Baiklah, selamat datang. Sorry, saya lagi agak males terlalu ngegas gitu ya. Kayaknya tenaga saya kurang banyak hari ini. Oke, kecuali kamu benar-benar memperhatikan, maka kamu akan menjadi sumber tenaga saya. Oke, kita mulai aja. Saya ingin bertanya pada kamu ya. Jawabnya dalam hati aja, nggak usah kenceng-kenceng. Apalagi kalau kamu lagi sama teman-teman kamu. Kamu kalau misalnya lihat orang review mobil, dia pakai nggak tuh mobil? Kalau kamu lihat orang review motor, dia pakai nggak tuh motor? Kalau kamu lihat orang review make up, ya, dia pakai nggak make upnya di wajahnya? Dan tinggal pertanyaan yang terakhir. Kalau kamu review skincare, kamu lihat orang yang review skincare, dipakai nggak ya skincare-nya? Gak usah dijawab, gak usah dijawab. Kamu sama saya sama-sama tahu harusnya tuh bagaimana. Cuman kadang-kadang kamu suka memaafkan orang aja gitu ya. Terlalu memaafkan orang. Kamu kan orangnya baik hati gitu ya. Baik hati dan tidak kepo. Baiklah, kondisi wajah saya tidak terlalu dalam kondisi bagus karena saya memakai skincare yang kamu minta. Jadi saya bulan-bulan ini, 2 bulan ya, pakai skincare yang kamu minta. Jadi kondisi saya tuh tidak terlalu bagus. Pengennya sih ya kamu tuh mintanya SK2 gitu ya, review skincare yang keren-keren, Shiseido atau apa gitu ya. Jadi begitu saya review, muka saya langsung kinclong. Kalau kamu mau tahu, saya itu baru mengkinclongkan diri di 2 hari terakhir mau syuting. Sebelumnya saya pakai skincare yang kamu minta dan itulah hasilnya gitu loh ya. Oke, langsung aja kita mulai nih. Saya ingin berpesan kepada kamu yang menggunakan skincare, baik yang sudah lama ataupun yang baru. Saya ingin berpesan seperti ini. Percayalah pada hati kamu, terutama pada saat kamu sudah menggunakan skincare. Bukan pada asumsi kamu. Asumsi kamu itu sering terjadi karena kamu setelah melihat iklan dan kata-kata teman kamu yang meracuni pikiran dan ego kamu bilangnya itu adalah bagus. Padahal misalnya dipakai di kulit kamu itu tidak cocok, maka percaya sajalah terhadap kulit kamu. Tidak peduli apa kata orang, karena masing-masing orang itu mempunyai keadaan kulit yang berbeda. Dan guru yang terbaik adalah ya keadaan kulit kamu itu. Baru nanti kamu adaptasi, pelajari lagi apa yang cocok. Tapi kalau memang tidak cocok, tidak perlu dipaksakan. Kita mulai saja. Bam! Baiklah, kita akan mulai. Yang pertama yaitu dari Pixie White Aqua Brightening Sleeping Mask. Ya, karena kamu memperhatikan saya, jadi saya tenaganya balik lagi. Kalau kamu ingat. Kenapa saya nyanyi ya? Oke, stop om, stop suaranya. Bisa bikin gendang telinga itu bergetar. Kalau kamu ingat, saya pernah mereview day creamnya, day creamnya yaitu dari Pixie White Aqua Brightening juga. Dan saya punya memori yang sungguh indah pada produk itu. Jadi saya termasuk yang oke juga pada produk itu. Tapi sayangnya saya adalah orang yang benar-benar menganut kalau yang namanya satu lini produk itu tidak semuanya pasti bagus di kulit kamu. Jadi kamu harus melihat itu satu persatu. Apakah yang ini cocok, apakah yang ini juga cocok, itu tergantung. Karena tidak selamanya. Iya, tidak selamanya satu series itu yang namanya tonernya, yang namanya esensinya, yang namanya serumnya, itu semuanya bagus. Jadi kamu harus beli serombongan. Itu tidak begitu ya. Kalau saya sih tidak begitu, malah sangat jarang itu terjadi. Baik, kita akan bahas dulu ya. Kita akan bahas dulu dari pengalaman pemakaian saya. Baiklah, saya akan membahas mengenai kandungan yang ada di dalamnya. Oke, di sini dia bilang ada Intense Hydra Active, ada Natural Whitening Complex yang isinya adalah Yambin Extract dan vitamin C. Oke, di sini dia bilang
Kandungannya itu mencerahkan dan menyamarkan noda. Wah, kayaknya tuh enak banget didengarnya ya. Kayaknya mantap gitu loh ya. Tapi saya menyayangkan di sini masih ada fragrance. Jadi belum tentu cocok untuk kamu yang kulitnya sensitif. Selanjutnya di sini dibilangnya sih 0% alkohol, tapi di baliknya ingredient saya masih lihat ada setil alkohol. Ya balik lagi ke kamu aja deh. Karena kan ini bukan termasuk tipe alkohol yang bikin kulit benar-benar kering ya, kayak etanol atau metanol. Jadi saya balikan ke kamu aja. Saya hanya memberikan informasi saja. Oke, kita akan langsung loncat kepada teksturnya. Teksturnya ini putih-putih menyejukkan gitu kayak Snow White. Gimana saya bahasa ini teksturnya ya. Benar-benar putih cair. Ini kalau di jidat saya seperti ini. Ini seperti ini di jidat saya. Oke, saya akan oleskan. Jadi rasanya itu dingin-dingin nyes gitu ya. Lembab menyejukkan. Nah, setelah 5 menit kamu pakai juga terasanya masih lembab menyejukkan. Jadi bawaannya itu agak ngantuk-ngantuk gitu. Kayak persis kamu pakai sheet mask yang dari L'Oreal yang untuk plumping ya, untuk menghidrasi wajah yang warnanya ungu itu loh. Ini saya tampilkan, itu persis kayak gitu. Jadi bikin suasana itu ngantuk dan rileks. Nah, saya justru akan menceritakan kepada kamu bagaimana 1 jam setelah saya pakai. Setelah saya pakai itu, rasanya justru sedikit aja agak-agak gatal di pipi saya yang memang agak sensitif. Itu kan di muka saya ya, bukan muka tetangga gitu. Kalau muka tetangga saya nggak tahu, saya nggak kepo gitu ya. Saya nggak nyuruh dia pakai juga, saya yang pakai sendiri. Selanjutnya, kamu tahu kan, jadi secara tekstur di wajah itu kelihatan muka agak cerah-cerah glossy gitu ya. Sesuai namanya, brightening. Nah, bagaimana kira-kira setelah 3 jam saya pakai? Setelah 3 jam saya pakai, yang saya rasakan itu justru ada agak kerutan halus di kulit saya. Hidung saya yang notabene ini memang ladang minyak itu jadi lebih berminyak dari biasanya. Dan ya wajah tetap cerah seperti biasa dari segi teksturnya ya. Nah, kalau dari segi pengalaman saya pakai semalaman, bagaimanakah Om pagi-paginya? Yang saya rasa sih mencerahkan saja ya. Kalau untuk melembabkannya, ini yang justru saya merasa kok kurang ya. Melembabkan itu justru kurang. Saya kan pengennya itu sleeping mask yang melembabkan itu kalau bisa semalaman gitu loh. Jadi saya pakai, muka tuh pengennya tuh kenyal gitu loh ya. Kerasa lebih segar. Ini mah, kok ini mas ya? Sunda banget, sorry maaf. Ini tuh saya mendapatkannya cerah aja gitu loh, cerah aja ya. Justru kalau di wajah saya semalaman saya pakai justru malah agak kering. Jadi kesimpulannya, apakah saya merekomendasikan produk ini? Saya ingin bilang ya, terserah, kita boleh beda pendapat nih. Saya akan juga menampilkan kepada kamu komentar dari subscriber saya yang benar-benar cocok. Jadi kamu boleh terserah mau mendengar pendapat yang mana, itu bebas. Kamu boleh memilih gitu ya. Kamu punya hak untuk memilih yang terbaik untuk kulit kamu. Kalau saya sih belum merekomendasikannya. Untuk produk ini saya belum, oke? Untuk tipikal kulit yang berminyak, saya takutnya bisa bikin lebih berminyak. Untuk tipikal kulit yang kering, dia belum melembabkan semalaman. Kalau untuk mencerahkannya sih, iya saya bilang dia bisa mencerahkan kulit. Oke, kira-kira itu aja kesimpulan dari saya. Jadi saya mohon maaf kalau yang beda pendapat dari saya gitu, beda pendapat dari saya, silakan. Jadi saya belum merekomendasikannya. Oke, kita akan lanjut ke produk berikutnya. Saya tidak mengerti apa yang ada di dalam pikiran kamu. Sama saya tidak mengerti apa yang ada di dalam pikiran mantan. Sebentar, ini kayaknya teks saya salah deh ya. Kenapa saya harus ngebahas masa lalu ya? Kita bahasnya saat ini aja dan masa depan ya. Saya tuh nggak ngerti kenapa kamu meminta saya membahas skincare yang sudah ada 2 tahun lalu. Dan sudah banyak orang yang bener-bener bonafit, yang bener-bener layak untuk membahasnya. Saya kan cuman skincare entusias biasa yang suka skincare berlebihan dan overdosis. Iya, saya nggak ngerti. Jadi kalau kamu tidak butuh pendapat saya, silakan dilengkap aja. Selanjutnya kita akan membahas Sambaimi Eugeniacin. Kalau kamu ingin mendengarkan, silakan dari pengalaman saya. Oke, kita akan mulai. Ini jelas Centella Asiatica ini adalah termasuk ingredients yang mahal. Jadi kayak emas gitulah. Kalau di dunia skincare ini tuh ingredients mahal, nggak bisa murah, susah murahnya. Oke.
Termasuk yang pernah saya bahas kayak toner COS RX gitu ya. Itu juga kan harganya juga udah 200.000. Padahal kandungannya saya yakin itu masih di bawah yang ini. Oke. Saya serak. Oke, sebentar ya. Tes. Oke, kita akan lanjutkan ke teksturnya. Teksturnya, saya kemarin dimarahin karena saya langsung nempelin pipet di jidat saya. Oke, saya tidak akan mengulanginya lagi. Ini. Kamu bisa lihat ya, teksturnya itu benar-benar bening, cair ya, dan lembab juga segar kerasanya. Ini kalau boleh saya berpendapat ya, ini termasuk ampul yang paling segar, cair, dan tidak lengket yang pernah saya rasakan. Oke? Nggak ada baunya, nggak ada baunya. Nah, bagaimana Om setelah 1 jam pakai, selama 1 bulan ya, yang saya rasakan, setelah 1 jam pakai itu terasa lembab dan segar. Terasa enak. Saya jadi kepikiran kalau kamu pakai day cream anti-aging yang lengket-lengket itu yang bikin gerah kadang-kadang. Itu rasanya kayaknya enak pakai serum ini. Pakai ampul ini sebelumnya. Jadi apa ya? Jadi mungkin membuat kulit kamu terasanya lebih siap gitu. Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya bagaimana setelah 3 jam pakai? Yang saya rasakan yaitu lembab. Muka saya jadi agak kenyal. Dan sedikit cerah, sedikit saja ya, sedikit cerah, nggak kayak pakai yang pakai serum yang brightening, nggak seperti itu. Selanjutnya bagaimana Om pengalaman setelah semalaman pakai? Paginya tuh kayak gimana Om? Yang jelas paginya itu kulit saya jadi plumpy, benar-benar lebih kenyal dan juga terasanya lebih lembab juga dibandingkan saya pakai serum yang brightening gitu ya. Tapi cerahnya juga sedikit saja. Jadi saya termasuk yang kesimpulannya adalah merekomendasikan untuk kulit yang kering dan sensitif. Tapi kegunaannya bukan untuk anti-aging, untuk memutihkan, untuk untuk mencerahkan. Tapi tujuannya adalah untuk bikin kulit lebih lembab, untuk menghidrasi kulit lebih baik. Itu adalah tujuannya. Atau untuk menenangkan kulit kamu, untuk kulit yang sensitif. Nah, kalau untuk kulit yang berminyak atau kulit yang memang kombinasi, apakah saya merekomendasikannya? Saya sih bilang biasa aja ya. Mengingat manfaatnya juga buat kamu tidak terlalu tidak terlalu heboh, tidak terlalu banyak, tapi dia lebih fokus ke tadi yang saya bilang, menghidrasi kulit dan juga untuk menenangkan kulit. Jadi saya bilangnya kalau untuk yang kombinasi dan juga untuk kulit yang berminyak sih saya biasa aja sih ya. Itu aja sih dari saya. Oke, kita akan lanjut ke produk yang berikutnya. Di kolom komentar saya itu banjir permintaan untuk review. Om tolong review dari Sambaimi Yujaniacin. Dan dia nggak berhenti-berhenti udah dari 3 bulan lalu. Oke, untuk memadamkannya. Tenang. Iya saya bahas. Saya akan coba di jidat saya. Walaupun sudah banyak banget beauty vlogger yang membahas, tapi kamu tidak puas. Pokoknya saya nggak mau tahu Om. Pokoknya harus Om review ya. Om harus merasakannya dan memberitahu saya. Oke lah, saya mengalah. Oke, yang jelas di sini dia ada kandungan Yuja ekstraknya dan juga masih ada 5% niacinamide-nya. Jadi kalau kamu bisa lihat vitamin C plus niacinamide harusnya mencerahkan yang wow seperti kemasannya yang benar-benar kuning silau gitu ya. Tapi kalau diisinya sih nggak silau, dia lebih ke kuning lembut. Saya akan pamerkan dia di tangan saya dulu. Oke, rasanya cair, lembut dan bening sih, segar gitu ya, segar. Bau yujanya itu, bau citrusnya tuh kenceng banget loh ya. Baunya kenceng banget coy. Oke, ini saya pakai selama 1 bulan. Aduh, kenapa sih kamu gak minta SK2 aja? Curhat saya. Kan lebih gimana gitu ya, sayanya jadi lebih lapang dada gitu loh menerimanya. Oke, tuh kamu bisa lihat ya di jidat saya lebih cepat dia menyerapnya. Nah, yang saya rasakan 10 menit pertama saya pakai itu masih kerasa agak lengket-lengket gitu ya, teki gitu ya. Nah, setelah 1 jam baru saya rasakan lengketnya berkurang. Dia kayaknya udah lebih menyerap sempurna gitu ya, paripurna gitu ya maksud saya. Nah, ini yang saya ingin menceritakan itu adalah setelah 3 jam pakai. Apa yang terjadi setelah 3 jam pakai di kulit saya? Yang saya rasakan adalah di area hidung saya
lebih berminyak dari biasanya. Dan saya merasakan kembali kering dan ada garis halus di kulit pipi saya. Kenapa ya? Akhirnya saya mengakali dia dengan memakai Simple Hydrating Booster. Jadi setelah pakai Hydrating Toner dari Simple, setelah pakai dari Cosrx Centel Asiatica juga, saya pakai lagi yang namanya moisturizer tapi pengganti essence, yang namanya adalah Simple Hydrating Booster. Nah, baru saya pakaikan ini dan hasilnya memang minyaknya lebih berkurang. Nah, pengalaman saya bagaimana setelah saya memakai dia semalaman? Paginya tuh kayak gimana om mukanya? Mukanya tuh om jadi kayak bagaimana? Apakah tiba-tiba jadi ganteng maksimal atau justru jadi berkurang sangat minimal gitu loh ya? Yang saya rasakan di wajah saya setelah saya memakai semalaman, kulit memang lebih cerah. Iya. Dan saya merasakan warna kulit juga lebih merata. Ya, saya suka itu. Tapi yang saya kurang suka itu justru kulit saya jadi lebih kering. Saya kerasa itu kulit jadi lebih kering. Padahal saya sudah bantu dia dengan sebelumnya hydrating toner. Juga saya pakai Simple Hydrating Booster juga gitu ya. Tapi ternyata masih juga agak lebih kering. Jadi saya merasakan dia itu lebih ke krim ya. Kalau misalnya sleeping mask, saya sih pengennya akhirnya itu pas begitu saya bangun dia lebih lembab, lebih kenyal gitu ya. Tapi saya ternyata tidak menemukan itu, saya justru menemukannya lebih cerah dan meratakan warna kulit di wajah. Saya yang menemukannya justru itu. Oke om, bagaimana dong dengan kesimpulannya? Oke, saya akan lebih detail kali ini. Saya ingin bilang bahwa untuk kulit yang kombinasi dan juga normal, saya termasuk yang biasa aja. Oke, kalau memang kamu mencari untuk mencerahkan kulit dan juga meratakan warna kulit sih termasuk yang oke juga. Tapi kamu harus antisipasi dengan efek yang bikin kulit agak keringnya ya. Memang beda-beda sih tiap orang, tapi terserah kamu juga. Saya sih saran aja pakai hydrating toner sebelumnya. Nah, untuk kulit yang kering dan juga sensitif saya belum merekomendasikannya. Karena tidak semua orang itu cocok dengan kandungan vitamin C yang tinggi. Dan juga kalau kulit kering saya takutnya kulit kamu nanti jadi lebih kering lagi dan iritasi. Saya juga takutnya kamu juga jadi jerawatan. Oke, itu aja dari saya. Silahkan kamu berbeda pendapat. Kira-kira itu aja dari saya. Thank you very much. See you next time. Bye-bye.